Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dimas Aditya Faturrahman dengan NPM 224111008 dari kelas Manajemen 22A. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengertian ruang lingkup dan kegiatan statistik. Selanjutnya, pengertian statistik, kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan yang disebut data. Diartikan sebagai statistik sampel. Suatu metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan, mengadakan analisis data, hasil penelitian, dan lain-lain. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan statistik? Mengapa perlu statistik? Kapan dan di mana kita bisa menggunakan statistik? Bagaimana menggunakan statistik? Teknik atau prosedur apa saja yang ada di dalam statistik? Mengapa ya perlu statistik? Di dunia tidak ada yang pasti. Ada error atau kesalahan. Adanya variasi atau fluktuasi. Butuh sampel generate populasi, ada dugaan atau estimasi, membutuhkan pengujian hipotesa dalam eksperimen, ingin mengetahui pola hubungan, ingin mengetahui studi kelayakan, ingin mengetahui yang akan datang, ingin mengambil kelompok informasi sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan kebijaksanaan, ingin mengidentifikasi pola atau bentuk tertentu, menganalisa standar kualitas produksi, kompetisi, dan lain-lain. Dunia tidak pasti. Mati pasti, kapan saudara mati? Jodoh takdir bagaimana dan kapan? Rezeki barokah berapa tiap hari rezekinya? Komponen-komponen statistik. Yang pertama ialah data, yang kedua perlakuan data seperti pengumpulan dan pengolahan. Yang ketiga, kesimpulan. Yang keempat ialah angka-angka. Yang selanjutnya C, peranan statistik. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya angka-angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas, dalam penelitian ilmiah, dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, perlunya statistik. Menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Yang kedua, membuat rencana dan ramalan. Yang ketiga, mengatasi berbagai perubahan. Yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik. Fungsinya statistik. Yang pertama, bank data. Yang kedua, alat quality control. Yang ketiga, alat analisis. Yang keempat, pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Selanjutnya ialah contoh penggunaan statistika. Yang pertama ialah akuntansi, accounting. Perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel. Contoh, yang memenuhi kaidah-kaidah statistik ketika melakukan audit terhadap kliennya. Yang kedua ialah keuangan, finance. Penasehat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik, termasuk price earning ratio dan hasil dividen, untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Selanjutnya, contoh penggunaan statistika. Yang pertama, pemasaran, marketing. Pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan, seringkali menggunakan kaidah statistiknya. Yang kedua ialah ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan statistik.
untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Yang kedua, meringkas data sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah dimengerti. Selanjutnya, penerapan statistik. Statistik hampir di setiap bidang, yaitu pertanian, industri, psikologi, manajemen, ekonomi, kesehatan. Selanjutnya, statistik manajemen. Di sini kita akan membahas tentang statistik manajemen. Data atau informasi yang berkaitan dengan masalah manajemen, administrasi perusahaan, merencanakan program pelayanan pelanggan, menemukan alternatif penyelesaian masalah pelanggan, melakukan analisis tentang kepuasan pelanggan selama periode waktu tertentu, selanjutnya, ruang lingkup statistik, yaitu ada dua, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika inferensial yaitu dibagi menjadi dua, statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Penjelasannya, statistik deskriptif. Kegiatan statistik yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyimpulan data untuk mencari gambaran tentang ciri-ciri, bentuk, karakter pada penduduk, masyarakat, organisasi berdasarkan data yang diperoleh. Yang kedua, statistik inferensial adalah statistik yang menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan sampel, termasuk di dalamnya teori penaksiran dan teori uji. Kegiatan statistik ini mulai pengumpulan data sampai dengan uji hipotesis. Yang ketiga, statistika parametrik. Statistika untuk menganalisa data yang diambil dari populasi berdistribusi normal. Selanjutnya, statistika non-parametrik. Ialah statistika untuk menganalisa data dari populasi yang bebas distribusi. Hubungan penelitian dan statistik. Masalah hipotesis, menentukan sampel, mengumpulkan sampel, menyajikan data, menganalisa data, dan membuat kesimpulan. Menentukan sampel, mengumpulkan sampel, menyajikan data, menganalisa data, perlunya statistika. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.